Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Ingin rasanya aku timpuk mukamu pakai sisa beton hambalang. Anda terlalu keliru. Justru karena pembangunan dan infrastruktur yang dikerjakan oleh pemerintah di era Presiden Jokowi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu langsung bersentuhan dengan rakyat jelata di pelosok-pelosok tanah air ini, wong cilik. Justru itulah rakyat jelata, wong cilik, begitu mencintai dan mengagumi Insinyur Haji Joko Widodo. Bagi wong cilik, Insinyur Haji Joko Widodo merupakan gambaran pemimpin yang perfect, gambaran pemimpin yang sempurna. Rakyat cinta sekali terhadap Presiden Jokowi, dan cinta itu murni. Cinta itu apa adanya, tulus, tanpa dibuat-buat, begitu. Jadi saya nggak yakin Anda kemudian bisa menjadi pemimpin yang bagus, yang sekiranya bisa dicintai oleh rakyat melebihi cinta rakyat terhadap Pak Jokowi. Nggak mungkin bisa. Saya yakin sekali nggak mungkin bisa. Karena ada pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohon, gitu. Hanya saja saya berharap ketika buah AHY itu jatuh, dia jatuhnya bertepatan dengan angin badai sehingga jauh dari pohon, begitu ya. Kalau enggak, maka bapaknya menciptakan mangkrak, anaknya juga kemungkinan kalau sekiranya takdir mengizinkan Anda menjadi pemimpin, Anda pun akan menciptakan proyek-proyek mangkrak yang unfaedah bagi bangsa, apalagi bagi wong cilik, saya kira begitu. Di dalam angan masyarakat itu masih tergambar jelas proyek-proyek mangkrak di era Bapak Anda yang sama sekali tidak mendatangkan kemanfaatan bagi bangsa dan negara, bagi rakyat, apalagi rakyat selat, apalagi bagi wong cilik. Berkacalah terlebih dahulu. Kalau ada noda di wajah, cuci mukalah terlebih dahulu sebelum mengkritik pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Halo Indonesia, saya Kristianto Oni, salam NKRI. Ini video saya tujukan kepada yang terhormat Pak Agus Harimurti Yudhoyono atau Pak AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Halo Pak AHY, salam hormat dari saya ya, Kristianto Oni, rakyat Selata. Saya kadang-kadang, mohon maaf sebelumnya Pak AHY, kadang-kadang saya merasa geli sekali hati saya. Geli, kayak ada yang tidak serak gitu rasanya ketika mendengar pidato-pidato Anda, gitu ya. Kalau menurut saya banyak kali narasi pidato Anda itu offside. Anda selalu offside dalam narasi-narasi pidato Anda yang sifatnya menyerang dan atau memojokkan pemerintahan saat ini. Begini Pak AHY, saya melihat Anda begitu bersemangat dan berapi-api mengatakan bahwa pembangunan di era Presiden Jokowi ini tidak pro wong cilik, tidak banyak mendatangkan kemanfaatan bagi wong cilik. Kira-kira seperti itu ya maksud Anda. Nah, disinilah menurut saya Anda keliru fatal malah. Anda terlalu keliru. Justru karena pembangunan dan infrastruktur yang dikerjakan oleh pemerintah di era Presiden Jokowi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu langsung bersentuhan dengan rakyat jelata di pelosok-pelosok tanah air ini, wong cilik. Justru itulah rakyat jelata, wong cilik, begitu mencintai dan mengagumi Insinyur Haji Joko Widodo. Dan kalau hari ini Anda bertanya kepada rakyat jelata, kepada wong cilik, apakah sudah siap kehilangan Insinyur Haji Joko Widodo? Maka rakyat jelata akan dengan tegas menjawab Anda, belum siap. Apalagi yang menjadi penerus kepemimpinan bangsa adalah AHY.
masalahnya di dalam angan masyarakat itu masih tergambar jelas proyek-proyek mangkrak di era Bapak Anda yang sama sekali tidak mendatangkan kemanfaatan bagi bangsa dan negara, bagi rakyat, apalagi rakyat selatan, apalagi bagi wong cilik. Begitu. Itulah sebabnya saya selalu meminta untuk kader-kader Partai Demokrat dan sekarang kepada Anda juga, berkacalah terlebih dahulu. Kalau ada noda di wajah, cuci mukalah terlebih dahulu sebelum mengkritik pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Karena begini, apapun yang Anda katakan, kritik seperti apapun yang Anda lontarkan terhadap pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, bagi masyarakat, bagi wong cilik, Insinyur Haji Joko Widodo merupakan gambaran pemimpin yang perfect, gambaran pemimpin yang sempurna. Rakyat Indonesia, terkhususnya pencinta NKRI dan pendukung pemerintahan yang sah, bukan rakyat ampas oposisi, memandang Insinyur Haji Joko Widodo itu sebagai dewa pembangunan, dewa penyelamat bangsa. Dia seperti malaikat. Ketika dia turun ke masyarakat, ada tangis haru, tangis bahagia di sana. Rakyat cinta sekali terhadap Presiden Jokowi dan cinta itu murni. Cinta itu apa adanya, tulus, tanpa dibuat-buat. Begitu. Jadi saya nggak yakin Anda kemudian bisa menjadi pemimpin yang bagus, yang sekiranya bisa dicintai oleh rakyat melebihi cinta rakyat terhadap Pak Jokowi. Nggak mungkin bisa. Saya yakin sekali nggak mungkin bisa. Karena ada pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohon. Begitu. Hanya saja saya berharap ketika buah AHY itu jatuh, dia jatuhnya bertepatan dengan angin badai sehingga jauh dari pohon, begitu ya. Kalau enggak, maka bapaknya menciptakan mangkrak, anaknya juga kemungkinan kalau sekiranya takdir mengizinkan Anda menjadi pemimpin, Anda pun akan menciptakan proyek-proyek mangkrak yang unfaedah bagi bangsa, apalagi bagi wong cilik, saya kira begitu. Salah satu contoh, Anda ketika mengatakan bahwa jangan melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan 70-80% gunting pita, terus mengklaim karya kalian gitu. Kenapa enggak secara jujur berterima kasih kepada pemerintahan sebelumnya? Begini ya Pak AHY ya, saya tahu, rakyat juga tahu bahwa ada beberapa proyek yang tersisa di era pemerintahan Bapak SBY atau Bapak Anda, tetapi itu proyek yang mangkrak dilanjutin Pak AHY. Begitu. Proyek mangkrak dilanjutin. Maksudnya apa? Maksudnya supaya proyek-proyek tersebut jangan unfaedah seperti Hambalang. Begitu. Jadi maksud dan tujuan proyek-proyek itu dilanjutkan oleh pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo agar proyek-proyek tersebut tidak unfaedah. Kan sayang, anggaran negara sudah banyak dihabiskan di sana. Terus kemudian mangkrak. Apakah semua proyek mangkrak di era Bapak Anda harus dibiarkan? Kan tidak, Pak. Bangunnya kan pakai duit negara. Duitnya kan dari hutang juga, Pak. Iya, Pak. Jadi apakah yang 70-80% dikerjakan di era Bapak Anda kemudian mangkrak itu dibiarkan begitu saja? Biarkan unfaedah begitu saja? Jadi sebenarnya Anda yang harus berterima kasih terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Karena proyek-proyek mangkrak di era Bapak Anda tersebut dilanjutkan, dirampungkan, dan bermanfaat bagi bangsa. Program Bapak Anda memang, pekerjaan di era Bapak Anda memang, tapi kan mangkrak, Pak. Duitnya duit negara, bukan duit pribadi Bapak Anda. Iya, dan duit negara itu sumbernya dari hutang negara, Pak. Negara sudah berhutang, negara sudah anggarkan.
terus kemudian enggak rampung, mangkrak. Apa harus dibiarkan hingga unfaedah seperti Hambalang? Kan tidak seperti itu, Pak. Seperti Lumpur Lapindo yang menenggelamkan 3 desa di 3 kecamatan berbeda. Yang sampai sekarang enggak jelas seperti apa mau diatasi. Jadi saya melihat Anda, Pak AHY, dalam narasi-narasi pidato Anda yang sifatnya menyerang dan atau memojokkan pemerintahan Presiden Jokowi ini terlalu offside. Ya. Anda lupa cuci muka, Pak AHY. Iya, Anda lupa cuci muka. Saran saya Anda cuci muka dulu. Ya, bahwa Presiden Jokowi tidak seperti Bapak Anda yang jagonya nyipta lagu saja. Kalau kerja proyek ujung-ujungnya mangkrak, enggak begitu. Pak Jokowi enggak begitu. Gitu. Anda juga pernah mengkritik katanya jangan kita jadi anak-anak yang diberi karpet merah oleh bapaknya. Anda itu memang benar-benar anak yang selalu offside ya, lupa diri, lupa ngaca gitu. Karir Anda di TNI sewaktu Anda masih di dalam institusi TNI itu kan juga karpet merah dari bapak Anda. Masa sih seorang AHY yang usianya begitu muda jadi mayor kalau bukan karisma dari sang bapak yang adalah penguasa kala itu? Ya, nggak mungkin. Ada banyak orang yang lebih banyak anak-anak bangsa yang lebih tangkas, yang lebih berkualitas masuk TNI, tapi karirnya kan nggak bisa melejit seperti Anda. Anda masih sangat muda menjadi mayor. Apa bukan karisma bapakmu? Karisma bapakmu. Setelah itu Anda diminta keluar dari TNI oleh bapakmu, ikut Pilgub DKI di tahun 2017. Anda kalah, telak. Dan saya pikir sebagai cara untuk memaafkan diri. Sebagai cara untuk memaafkan dirinya, bapakmu memposisikan Anda sebagai ketum Partai Demokrat. Yes, memang lewat pemilihan. Memang Anda terpilih secara demokrasi. Tetapi apakah itu murni terpilih menjadi Anda terpilih menjadi ketum Partai Demokrat? Enggak. Saya enggak yakin Anda terpilih secara murni. Pasti ada lobby-lobby dan trik-trik tertentu yang dimainkan sehingga Anda yang terpilih, bukan Pak AHY? Kan begitu. Nah, sekarang Anda mau maju ya sebagai cawapres Pak Anies Baswedan kalau nggak salah ya. Saya mengapresiasi karena kita sama-sama anak muda, ya kan? Saya mengapresiasi ini salah satu langkah yang luar biasa seorang AHY kalau nanti Anda benar-benar dipasangkan, disandingkan dengan Pak Anies Baswedan sebagai cawapresnya. Ya. Jadi saya sebagai sesama anak muda harus memberi apresiasi, Anda luar biasa. Tetapi saran saya agar Anda tidak selalu offside dalam narasi-narasi pidato Anda. Sebelum memunculkan pemerintahan Presiden Jokowi, maka berkacalah terlebih dahulu. Kalau ada kotoran, ada noda di wajah, cuci mukalah terlebih dahulu. Begitu, agar supaya nggak malu-maluin ketika mengkritisi pemerintahan yang ada saat ini. Saya kira seperti itu ya Pak AHY ya. Nah, dan seandainya takdir berpihak kepada Anda ya. Seandainya takdir berpihak kepada Anda dan nanti Anda terpilih menjadi salah satu pucuk pimpinan bangsa ini, maka sedikit saran dari saya, berdoalah dan bekerjalah sungguh-sungguh sebagai seorang abdi negara agar supaya Anda kemudian tidak menjadi sosok pemimpin yang banyak mangkraknya seperti bapak Anda. Begitu. Iya Pak AHY. Mohon maaf. Beginilah cara rakyat jelata yang tidak berpendidikan mengutarakan pendapatnya. Ya, kalau Anda ada buah bahasa yang membuat Anda kesentil, tersinggung, membuat kuping, telinga, hati Anda panas, aku minta maaf ya Pak AHY. Salam hormat buat Anda. Bravo. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.